Pada tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebagai puncak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, selalu ditandai dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Tidak hanya upacara bendera, masyarakat juga selalu berantusias untuk mengadakan berbagai perlombaan untuk menyemarakkan suasana tanggal 17 Agustus. Dan biasanya, lomba untuk menyemarakkan tanggal 17 Agustus diantaranya lomba balap karung, lomba tarik tambang, lomba panjat pinang, dan lomba makan kerupuk. Perlu diketahui, bahwa aneka lomba tersebut tidak hanya sekadar menyemarakkan suasana tanggal 17 Agustus. Namun, terdapat juga sejarah dan filosofi di dalamnya. Berikut ini sejarah beberapa lomba dalam memeriahkan tanggal 17 Agustus. 1. Lomba tarik tambang. Permainan yang satu ini di Indonesia lahir saat masa penjajahan Belanda. Ketika itu, tali tambang yang selalu digunakan untuk menarik benda berat seperti batu dan lainnya. Itu dilakukan oleh masyarakat atas perintah penjajah Belanda. Perlahan, orang-orang yang menarik tali tambang itu mulai menjadikan kegiatan tersebut sebagai suatu bentuk hiburan. Dari situlah muncul sebuah gagasan untuk menjadikan aktivitas tersebut sebagai sebuah perlombaan tarik tambang. Perlombaan tarik tambang membutuhkan arena yang cukup luas, agar dapat menampung dua kelompok peserta lomba yang jumlahnya cukup banyak. Setiap tim minimal terdiri atas 6 orang yang akan berlomba menarik tali tambang yang cukup panjangnya yaitu sekitar 30-50 meter. Tim yang berhasil menarik tali tambang hingga membuat tim lawan masuk ke areanya merupakan pemenang lomba tarik tambang. 2. Lomba panjat pinang. Lomba panjat pinang juga mempunyai sejarah tersendiri. Panjat pinang merupakan lomba yang dilakukan dengan memanjat pohon pinang yang telah dikupas kulit luarnya serta diberi cairan pelicin. Pada bagian ujung pohon pinang, terdapat beragam hadiah yang digantungkan oleh penyelenggara lomba. Peserta lomba harus memanjat pohon pinang tersebut untuk mendapatkan hadiah yang menggantung di atas pohon. Diketahui juga, lomba panjat pinang selalu digelar oleh penjajah Belanda pada sejumlah acara, seperti perayaan ulang tahun, pernikahan hingga kenaikan jabatan. Bahkan, panjat pinang juga merupakan salah satu kegiatan untuk menyemarakan hari kelahiran Ratu Belanda. Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau yang selalu digelar pada tanggal 31 Agustus. Kala itu, perlombaan panjat pinang hanya diikuti oleh orang-orang pribumi saja. Dan, orang-orang Belanda hanya menonton hingga tertawa terpingkal-pingkal melihat orang pribumi yang saling berlomba memanjat pohon pinang untuk meraih hadiah. 3. Lomba balap karung. Balap karung merupakan permainan yang seru, dan selalu dilombakan pada perayaan tanggal 17 Agustus. Namun, di balik itu, terdapat sebuah sejarah yang menarik untuk diketahui. Melansir laman Dinas Kebudayaan Jakarta Go.id, bahwa permainan tersebut sudah ada sejak zaman Belanda. Kala itu, balap karung dimainkan oleh kalangan anak berusia 6-12 tahun, hingga akhirnya orang dewasa pun turut serta dalam permainan tersebut. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa balap karung merupakan bentuk rasa kesal masyarakat Indonesia pada masa penjajahan yang tidak mampu untuk membeli pakaian. Bahkan kala itu, terdapat orang yang menggunakan karung sebagai penutup tubuh. Mereka yang menggunakan karung memutuskan untuk menginjak bagian bawah karung dan berjalan melompat. Meski awalnya dilihat sebagai bentuk protes masyarakat Indonesia saat itu, kegiatan tersebut kemudian menjadi bentuk permainan. Lomba balap karung dalam menyemarakkan tanggal 17 Agustus para peserta, baik anak-anak maupun orang dewasa harus masuk ke dalam karung dan memegang bagian ujung atas karung. Setelah itu, mereka melompat-lompat agar dapat mencapai garis finish. 4. Lomba makan kerupuk. Tak hanya sekadar sebuah perlombaan tanggal 17 Agustus, lomba makan kerupuk mengandung sejarah yang terkait dengan kondisi hidup masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Di era 1930 sampai 1940, kerupuk menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia. Kerupuk identik dengan makanan rakyat kecil di masa perang, agar dapat bertahan hidup. Selanjutnya, ketika krisis ekonomi yang diikuti dengan naiknya harga kebutuhan pokok, membuat kerupuk menjadi lauk pendamping. Kerupuk dipilih karena harganya yang sangat terjangkau. Pada 1950-an, muncullah aneka ragam perlombaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan, lomba makan kerupuk menjadi salah satu yang dilombakan. Peserta lomba harus dapat menghabiskan kerupuk yang diikat dengan tali yang digantung di atas kepala.
Perlombaan makan kerupuk ini mengajak masyarakat Indonesia untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan juga rakyat di masa penjajahan yang berada dalam kondisi sulit. Semoga informasi di dalam video ini dapat menambah pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.